Halo semua, selamat pagi. Ya, kita ketemu lagi di minggu ketiga mata kuliah pemrograman. Jadi topik yang akan dibahas kali ini adalah tentang VOTO. Ya, jadi fokus utamanya adalah tentang konsep dasar pemrograman VOTO. Ya, apa itu VOTO? Nantinya akan dibahas di video ini. Ya, kemudian ada beberapa topik lainnya seperti basic input output dan Java API. Ya, tanpa berlama-lama, mari kita eh, masuk ya ke materinya. Ini kelas guideline-nya, jadi seperti biasa akan ada urutan bagaimana saya menjelaskannya. Saya mulai dari konsep dasar pemrograman VOTO itu sendiri, kemudian ada expression, kemudian ada Java API, basic input output, dan kita tutup dengan diskusi dan tanya jawab. Ya, untuk pelaksanaan diskusi dan tanya jawab, kalian bisa menuliskan komentar di video ini atau menuliskan pertanyaan atau hal-hal yang perlu didiskusikan di channel pertemuan 3 ya, di channel pertemuan yang berkaitan begitu ya. Nanti akan kita bahas di sana. Baik, mari kita mulai. Oke. Jadi ketika kita belajar gitu ya, pemrograman dengan menggunakan suatu bahasa pemrograman, kita harus tahu dulu gitu ya, bagaimana bahasa pemrograman itu pada akhirnya bisa merepresentasikan gitu ya, hasil pemikiran kita ya ke dalam bahasa mesin ya. Bagaimana bahasa pemrograman itu pada akhirnya bisa menjadi platform komunikasi ya antara apa yang kita pikirkan ya dengan apa yang bisa dipahami oleh mesin gitu ya. Nah, bahasa-bahasa pemrograman ini ya dibentuk menggunakan konsep dasar. Nah, konsep dasar ini pentingnya di mana sih? Ya, konsep dasar ini menentukan bagaimana bahasa pemrograman itu dibentuk ya, sehingga susunan sintaks yang nantinya akan dibuat oleh user atau penggunanya itu memiliki makna yang bisa dipahami oleh mesin gitu ya. Kalau kita belajar bahasa Indonesia gitu ya, kita pasti tahu bahwa bahasa Indonesia memiliki sintaks gitu ya, memiliki grammar gitu ya, grammar atau semantik ya, eee, semantik tertentu ya. Jadi misalkan untuk menyebut kata orang kita mengenal aku, kamu, dia, mereka, dan seterusnya. Untuk kata kerja ya seperti yang kalian sudah tahu ya. Nah, kalau misalkan kita membuat kalimat saya suka makan nasi goreng gitu misalkan, itu eee, semantiknya jelas ya bahwa dia menjelaskan bahwa subjek itu menyukai kegiatan makan yang objeknya adalah nasi goreng gitu ya. Sama dengan bahasa pemrograman ya, ketika bahasa pemrograman itu dibuat, dia harus bisa memastikan bahwa perintah yang dibuat oleh user itu tidak memiliki ambiguitas ya, tidak terjadi polarisasi gitu ya, polarisasi pemikiran dari sebuah perintah tertentu ya. Nah, maksudnya ambiguitas itu seperti apa? Jadi dalam satu kalimat yang sama bisa dihasilkan dua makna yang berbeda ya. Misalkan eee, kucing makan ikan mati, misalnya seperti itu ya. Jadi ada koma, semuanya lempeng gitu ya, satu kalimat utuh, itu bisa diartikan dua ya, kucing makan ikan lalu dia mati karena ikannya mengandung racun mungkin, atau kucing makan ikan yang sudah mati. Nah, ambiguitas inilah yang dihindari ketika mendevelop sebuah bahasa pemrograman ya. Karena kalau terjadi ambiguitas dalam sebuah makna kata, makna kalimat, maka tentu saja komputer akan mengalami eee sesuatu yang tidak konsisten ya ketika dia eee, mengeksekut kode-kode tersebut. Nah, 4 konsep dasar ini apa saja sih? Jadi 4 konsep dasar ini saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan, yang menentukan bagaimana sebuah sintaks ya dan semantik terbentuk menjadi sebuah ekspresi di dalam sebuah source code. Jadi kalau kita ngomongin sintaks itu dalam contoh tadi ya, misalkan saya suka makan, jadi setiap unsur katanya itu ditulis dengan benar ya, sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia ya, ejaan yang disempurnakan begitu ya. Sementara semantik itu menjelaskan makna katanya. Jadi kalau disusun eee, kucing makan ikan, itu jelas yang makan kucingnya. Tapi kalau ikan makan kucing, itu yang makan ikannya. Nangkap ya? Jadi semantik menjelaskan makna katanya, gitu. Nah, 4 konsep dasar yang membangun bahasa pemrograman ini apa saja sih gitu ya. Jadi ada VOTO, V itu merepresentasikan values atau nilai,
O merepresentasikan objects atau objek, ini O yang pertama ya. Kemudian T merepresentasikan types atau tipe data, data types. Dan O yang terakhir itu merepresentasikan operations atau operasi. Ya, kita bahas satu-satu ya. Values ini adalah konsep pertama ya. Konsep dasar pemrograman yang menjelaskan tentang nilai-nilai yang berlaku pada bahasa pemrograman tersebut dan bagaimana keterkaitannya dengan tiga konsep lainnya. Ya. Jadi values itu adalah nilai-nilai yang dapat diterima, nilai-nilai yang dapat diassignkan ke dalam objek yang ada dalam bahasa pemrograman. Ya, nilai-nilai yang dapat yang diterima sebagai inputan valid gitu. Ya, nilai-nilai ini tentunya ini ya macam-macam gitu ya, banyak banget gitu ya. Nah, kalau di Java setidaknya ada beberapa kategori. Yang pertama ada numerical values, yaitu adalah nilai-nilai numerik ya seperti angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian bilangan pecahan 1,1, 1,2 dan seterusnya. Kemudian kategori berikutnya adalah karakter dan simbol atau kombinasinya. Jadi karakter simbol ya, simbol kayak simbol dolar, simbol @ gitu ya, kemudian simbol persen dan seterusnya. Itu bisa digunakan sebagai inputan ya, ataupun kombinasi dari karakter, simbol dan angka sebelumnya. Itu juga bisa diterima sebagai inputan. Kemudian inputan values yang ketiga adalah null. Ya, null ini adalah special values di Java ya. Mungkin kita tidak akan temukan dalam keseharian kita, tapi null ini seperti himpunan kosong ya. Jadi values ini hanya diberlakukan untuk reference object ya, objek yang bertipe refer ya, reference begitu ya. Nah, konsep kedua adalah objects. Jadi objek menjelaskan referensi nilai dari tipe data tertentu yang disimpan pada memori yang dapat dioperasikan menggunakan operator tertentu. Memang ini sulit ya untuk diingat, tapi setidaknya kalimat ini menjelaskan bagaimana keterkaitan antara objek dengan ketiga konsep dasar lainnya. Jadi objek menjelaskan referensi nilai. Referensi nilai itu apa sih? Ya, referensi nilai ini adalah values itu sendiri ya. Referensi nilai itu seperti ini. Jadi ketika kita membuat sebuah program ya, kadang atau sering gitu ya, kita merepresentasikan nilai-nilai tersebut ke dalam variabel atau konstanta tertentu ya, atau kita membuat objek khusus gitu ya untuk merepresentasikan kumpulan nilai tertentu. Nah, itu yang dimaksud dengan referensi nilai. Jadi pada sebuah statement gitu ya, misalkan L gitu ya, luas sama dengan panjang kali lebar. Sebenarnya kan kita tidak mengoperasikan karakter atau string panjang dikalikan lebar gitu ya. Tidak, tetapi kita merepresentasikan nilai yang diwakili oleh variabel panjang dan variabel lebar yang nantinya akan disimpan pada alamat memori yang direpresentasikan oleh variabel luas begitu ya. Jadi objek-objek di sini adalah referensi nilai. Ya, referensi nilai yang diwakilkan oleh tipe datanya. Jadi kalau misalkan panjang dan lebar itu tipe datanya integer, maka rentang nilainya adalah rentang nilai integer, bukan rentang nilai yang lainnya yang disimpan pada memori heap atau stack. Jadi di Java setidaknya objek-objek ini bekerja dengan dua cara. Ada yang disimpan di heap, ada yang disimpan di stack. Jadi referensi nilainya gitu ya, ada referensi nilai yang merefer pada konsep heap, ada yang merefer pada konsep stack gitu ya. Nah, objek-objek di Java ini apa saja? Itu ada variabel atau konstanta, bukan atau ya, dan konstanta. Karena variabel, kalau kita ngomong konstanta itu adalah variabel tetap yang tidak dapat berubah, kasarnya begitu ya. Karena konstanta mau tidak mau pasti mengalami proses yang namanya inisialisasi. Nah, itu yang saya maksud. Awalnya konstanta tuh variabel ya, awalnya variabel. Namun setelah dia diinisialisasi ya, program tidak mengizinkan variabel tersebut atau objek yang merefer nilai tersebut diubah atau dimodifikasi. Ya, kemudian yang kedua ada kelas objek, ini kelas spesial di Java. Objek ya, kelas objek, kemudian kelas instance. Kelas instance ini adalah objek yang dibentuk dari tipe data kelas, begitu ya. Nah, konsep yang ketiga adalah type atau tipe data. Konsep dasar ini menjelaskan rentang nilai yang dapat diassign ke sebuah variabel, ke sebuah objek tepatnya ya, karena objek itu bisa saja variabel, bisa saja konstanta dan seterusnya.
dioperasikan menggunakan operator tertentu ya, dan atau dioperasikan menggunakan operator tertentu. Jadi tipe data tersebut itu menjelaskan rentang nilai ya, rentang nilai. Tipe data integer memiliki rentang nilai yang berbeda dengan tipe data long integer dan seterusnya gitu ya. Nah, tipe data Java setidaknya dibagi menjadi dua ya, valuable data type dan unvaluable data type ya. Valuable data type adalah tipe data yang bisa merepresentasikan sebuah nilai tertentu, sementara unvaluable data type adalah tipe data yang tidak bisa merepresentasikan nilai apapun ya, sifatnya void begitu ya. Di sini saya tulisnya 3, poin yang ketiga bisa diabaikan dulu ya, nanti akan saya jelaskan gitu ya. Jadi untuk valuable data type itu dia dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah primitive data type, yang kedua adalah reference data type. Tadi saya udah bilang ya, reference data type, refer. Jadi semua reference data type itu memiliki initial value null ya, berbeda dengan primitive data type yang memiliki nilai dasarnya sendiri-sendiri. Oke ya, bukan null yang pasti. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, ini tipe data primitif ya. Jadi tipe data primitif itu memiliki tipikal pengoperasiannya atau nilai yang di refer itu disimpan di stack memory ya, bukan di heap ya, tapi di stack memory ya. Jadi kalau kalian buat primitive data type seperti apa sih tipe data primitif yang ada di Java ya, habis ini saya jelaskan ya, langsung coding saja. Jadi ada, kita bagi dua ya, numeric types ya, integer, floating point. Kemudian ada char, sebenarnya char itu termasuk primitive data type ya, tidak saya masukkan di sini ya. Kemudian ada boolean types ya, boolean types itu yang hanya bisa menyimpan nilai true dan false ya. Baik, kita langsung ke ini ya, ke coding sebentar ya, untuk melihat tipe data apa saja sih yang ada di Java gitu ya. Oke, ini tipe data yang ada di Java. Kalau yang tipe data numerik kita mulai dari byte ya, byte A, kemudian ada integer ya, integer B, ini jangan sama ya supaya nggak error. Kemudian ada long ya, ini tipe data bilangan bulat ya. Kemudian untuk yang tipe data bilangan pecahannya itu ada float ya, float F misalkan, kemudian ada double D seperti kayak gitu ya. Ini untuk yang tipe data bilangan pecahan. Kemudian char, ini char sudah aja ya, ini saya ganti ya supaya nggak sama. Nah, ini juga termasuk tipe data bilangan primitif. Jadi tipe data primitif itu adalah tipe data yang referensi nilainya itu disimpan pada stack memory, bukan pada heap memory ya. Jadi ada byte, ada integer, ada long, ada float, ada double, ada char ya. Integer akan memiliki rentang nilai yang lebih besar daripada byte ya. Long akan memiliki nilai rentang nilai yang lebih besar dari dua tipe data sebelumnya, integer dan byte ya. Double akan memiliki rentang nilai yang lebih besar dengan float, dan pemakaian memori double dan long itu yang paling besar dia di antara rekan-rekannya ya. Kemudian yang terakhir ada karakter ya, ada karakter ya, itu adalah tipe data yang hanya yang digunakan untuk menyimpan satu karakter ya, tepat satu karakter, simbol, numerik atau lainnya gitu ya. Kemudian yang terakhir ada boolean ya, tulisnya seperti ini ya, boolean. Iya. Boolean ini adalah tipe data yang hanya bisa menyimpan nilai true atau false ya. Misalkan kita kasih nilai true, nah seperti ini, atau false ya. Kalau karakter ini pemberian nilainya seperti ini. Kalau double ini tinggal 3,14159 seperti ini ya. Kalau float ini dia spesial, dia harus diteruskan dengan flag tertentu. Jadi misalkan 3,14159 seperti ini, dia error ya, dia minta flag F ya. Jadi F itu menjelaskan marker dari tipe data float. Kemudian untuk long ya, misalkan 10 long itu harus ada marker L-nya. Kemudian ada integer, ini seperti biasa nih 10 gitu aja. Untuk byte dia
rentangnya lebih kecil gitu ya. Nah, misalkan begini gitu ya. Mungkin masih ada satu lagi ya, bit ya. Kita coba deh. Ada nggak? Oh, tidak ada ya. Ya berarti ini ya. Oke. Jadi kurang lebih ini adalah tipe data primitif yang berlaku di Java gitu ya. Jadi tipe data primitif ada beberapa ya, tipe data numerik, tipe data karakter, dan tipe data boolean gitu ya. Kemudian tipe data berikutnya adalah tipe data reference ya. Tipe data reference ini tipikalnya adalah pengoperasiannya dilakukan di heap memory. Jadi ketika kita menggunakan tipe data reference ya, nilai itu tidak langsung diambil dari stack memori ya, tetapi yang disimpan di stack memori itu adalah alamat memori yang mengacu pada objek yang disimpan pada alamat yang ada pada lokasi yang lain. Ya, jadi dia masih merefer lagi pada lokasi yang spesifik di memori. Ya, jadi tidak langsung diambil dari stack, tapi dia memberikan sebuah alamat yang nantinya berisi kumpulan data dari objek tersebut. Begitu ya. Jadi untuk tipe data reference ini ada beberapa di Java, objects ya, kelas objek, kemudian string. Beda ya objek sama kelas objek. Kalau objects di sini adalah objek, sementara kelas objek ini kelas yang bernama objek di Java. Ya. Kemudian tipe data reference yang lainnya adalah tipe data string ya. String ini termasuk tipe data reference ya. Ya, ini contoh ya, contoh nih. Contoh. Maksudnya gimana sih tipe data stack dan tipe data heap? Nih misalkan integer A, kita tahu integer itu tipe data primitif, dia berarti tipikalnya stack memory ya. Jadi misalkan kita punya integer A sama dengan 5, kemudian kita punya integer B sama dengan 5 ya. Ini kalau kita tulis seperti ini, sistem out print, nah, misalkan begini ya. Kemudian apakah A sama dengan 5? Ya, ini kalau kita jalanin true. Dia bilang A itu memang 5 ya. Apakah A sama dengan B? True. Itu apa yang terjadi pada proses ini? Dia mengambil value yang direpresentasikan oleh A dan B, which is 5 ya. Jadi apakah 5 sama dengan 5? Iya, true, benar. Nah, tapi itu tidak terjadi pada kasus objek ya. Misalkan string ya, misalkan kita buat string yang ke-1, kita bikin ya new string seperti ini ya. Kita kasih nama A, B, C. Kemudian string yang kedua kita buat new string, sama nih nilainya nih A, B, C ya. Kalau dia disimpan dalam konsep stack, maka ketika kita compare harusnya hasilnya true ya. Daripada nulis ya. Ini ya. Apakah S1 sama dengan S2? Ada 2 ya nanti hasilnya ya. Nih, false. Padahal value-nya sama, ABC. Itu kenapa? Karena S1 ya, ketika kita membuat S1, maka isi dari stack-nya itu adalah alamat di mana value ABC ini dituliskan. Nah, ABC ini diletakkan pada alamat yang lain, misalkan alamatnya adalah 001. Dan ketika saya membuat S2 ya, isi dari S2 ini adalah alamat di mana nilai ABC yang ini diletakkan. Ya, jadi dia mungkin saja terletak pada alamat 002. Jadi ketika dibandingkan, yang dibandingkan itu sebenarnya bukan value ABC-nya, tetapi alamat yang diletakkan di stack. Jadi misalkan ABC ini diletakkan di alamat 001 gitu ya. Kemudian yang ABC yang kedua diletakkan di alamat 02. Yang di-compare itu adalah 001 dan 002-nya. Apakah 001 sama dengan 002? Ya jelas berbeda. Itulah kenapa hasilnya false. Bukan karena value-nya tidak sama. Bukan ya. Jadi proses comparison-nya akan berdampak seperti itu untuk jenis-jenis tipe data. Jadi kalian tahu ya kenapa kok tipe data primitif lancar-lancar saja, tapi kalau tipe data objek tuh dia tidak bisa dilakukan pembandingan secara
secara literal, secara langsung ya, dia harus menggunakan eee, operasi atau operator yang berbeda begitu ya, tidak bisa menggunakan operator sama seperti yang digunakan pada tipe data primitif ya. Makanya setiap konsep itu saling berkaitan dengan satu dengan lainnya ya. Tipe data menentukan operasi yang dapat diberlakukan pada objek tersebut ya. Sementara objek itu kan refer values. Jadi kaitannya seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Kalau tadi sudah ada objek, sudah ada kelas objek. Oh, saya belum tunjukkan ya. Ini perbedaannya. Kemudian coba kita buat. Ini objek ya, yang string sudah oke ya. String sudah oke. Kemudian objek itu yang dari kelas objek, objek O sama dengan new objek seperti ini ya. Kemudian kelas objek, ini juga termasuk kelas objek ya. Kelas yang mungkin kalian sudah ketahui, scanner ya. Scanner in sama dengan new scanner. Nah, seperti ini. Ya, ini pasti kalian sudah tahu ya. Nah, ini tinggal di import kalau merah-merah ya. Ini juga kelas objek. Kenapa kok tahu ini kelas objek? Nah, kalian lihat ya, proses assign-nya selalu melibatkan kata atau keyword new. Ini adalah salah satu ya ciri yang dimiliki oleh tipe data kelas ya. Oke, ini contoh aja ya. Jadi ini belum lengkap ya kodenya. Jadi kurang lebih saya mau nunjukin ininya saja. Ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, setiap tipe data memiliki yang namanya initial value. Ya, initial value adalah nilai awal yang diberikan ketika tipe data tersebut atau objek dengan tipe data tersebut dibuat ya. Nah, setiap integer type gitu ya, untuk integer type itu dia memiliki nilai awal 0, untuk floating point 0,0, untuk karakter itu adalah karakter kosong, untuk boolean itu initial value-nya false. Kemudian untuk reference type itu null ya. Tuh. Jadi kalian nanti harus tahu ya, initial value itu apa. Jadi initial value itu adalah nilai awal yang diberikan oleh Java. Itulah kenapa ketika kita mendesain sebuah program, kadang kita perlu men-set initial value-nya secara mandiri ya, daripada menggunakan initial value yang diberikan oleh program. Kenapa? Karena itu sangat mempengaruhi jalannya coding kita berikutnya gitu ya. Misalkan boolean gitu ya, while misalkan ada status boolean status gitu ya, boolean status titik koma, itu kan berarti kan statusnya adalah objek dari tipe data boolean. Nah, misalkan while status misalnya kayak gitu. Nah, statusnya apa nih? True atau false? Kita nggak tahu. Nah, untuk memastikan itu kita bisa kasih initial value secara mandiri. Misalkan boolean status sama dengan true. Jadi kita udah tahu bahwa nanti initial value-nya bukan lagi initial value yang diberikan oleh Java, tapi initial value yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nangkep ya? Jadi inisialisasi itu diperlukan ketika kita ragu gitu ya, canggung dengan pemberian initial value yang diberikan oleh Java itu sendiri. Ya, kita berikan sendiri saja. Jadi kita tahu bahwa jalannya coding akan sesuai dengan logik ya, logik pikiran kita. Nah, yang terakhir dari konsep dasar pemrograman adalah operation. Jadi operation menjelaskan operasi-operasi yang dapat dikenakan pada objek yang mewakili nilai tertentu sesuai dengan tipe datanya. Nah, operation di Java itu ada banyak ya. Operasi yang pertama adalah namanya assignment. Assignment ini sama dengan ya. Jadi operasi memberikan nilai ya, mereferkan nilai. Jadi X sama dengan 1. Nah, itu adalah operasi assignment. Ya, simbolnya cuma 1 ya, sama dengan. Oke. Kemudian yang kedua, arithmetic operation. Arithmetic operation ini operasi aritmatika. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan seterusnya. Comparison ini pembandingan, apakah satu sama dengan, apakah satu lebih kecil, apakah satu lebih besar, ya, apakah satu tidak sama dengan, comparison. Logic ini berkaitan dengan tabel kebenaran ya, not, and, or. Jadi ada begitu banyak operasi yang dikenal di Java. Jadi operasi-operasi ini dimasukkan gitu ya sebagai bagian dari sintaks gitu ya di Java,
sehingga harapannya bisa merepresentasikan apa yang menjadi pola pikir kalian ya, apa yang menjadi buah pikir kalian untuk kemudian bisa diartikan gitu ya oleh mesin. Oke, kita lanjut expression ya. Expression itu apa sih? Jadi expression atau ekspresi itu dibentuk dari sintaks dan aturan semantik yang menjelaskan maknanya bagi komputer. Jadi ada sintak, ada semantik. Tadi sudah saya kasih gambaran gitu ya, sintaks itu apa, semantik itu apa. Semantik berhubungan dengan grammar ya, tata tulis ya, aturan peletakan setiap sintaks yang ada di Java. Kalian tidak boleh menuliskan kata suka-suka kalian. Misalkan kalau di secara logat kita kadang suka bolak-balik kata ya, misalkan eh, saya makan sudah gitu ya, atau saya ulangan sudah selesai ya, misalkan seperti itu kan sebenarnya orang bisa paham gitu ya, tetapi kalau di bahasa pemrograman dia memiliki aturan baku yang sifatnya kaku ya. Aturan baku yang sifatnya kaku ini tidak boleh dilanggar supaya makna kalimatnya itu bisa dipahami oleh komputer ya. Jadi dia kaku sekali sehingga peletakan sintaks-sintaksnya itu nggak boleh sembarangan, karena peletakan sintaks yang berbeda akan memiliki semantik yang berbeda, makna kata yang berbeda. Seperti yang saya contohkan di awal-awal, kucing makan ikan itu berbeda dengan ikan makan kucing ya. Kalau di bahasa Indonesia ada gitu ya, kucing makan ikan, ikan dimakan kucing, itu ada. Tetapi kalau di bahasa pemrograman itu nggak ada ya, itu nggak ada. Sehingga kalau mau dibilang expressionnya itu biasanya hanya berlaku satu ya. Jika kita ingin melakukan yang terbalik seperti tadi, maka kita membutuhkan perintah yang berbeda ya. Jadi ada sintak, ada semantik. Sintak menjelaskan eh, kata-kata yang dianggap valid ya, yang kemudian sudah diklaster sebagai perintah di dalam bahasa pemrograman tersebut. Sementara semantik menjelaskan makna dari susunan sintaks-sintaks tadi ya. Kemudian kita masuk ke Java API. Java API ini berkaitan dengan Java class type atau system defined data type. Jadi kalau kita ngomongin data type, itu kan ada user defined data type, ada system defined data type. Tipe data yang sudah ditentukan sendiri oleh Java dan ada tipe data yang dibentuk oleh user. Ya, jadi kita bisa membentuk tipe data. Nah, Java API ini termasuk yang system defined data type ya. Contohnya string ya, any class type seperti double integer. Ini beda ya. Saya tunjukkan ya. Integer A ini tipe data integer, tetapi kalau kita buatnya seperti ini ya, ini beda. Jadi A dan AB itu sama-sama variabel ya, tapi kalau di Java AB ini disebut dengan objek. Kenapa? A ini disebut dengan variabel karena dia dibentuk dari tipe data primitif. Sementara AB itu tipe datanya kelas. Lah kok bisa tahu tipe datanya kelas, Pak? Tidak menggunakan new. Ya betul. Ya. Ada tipe data kelas di Java yang digunakan untuk merepresentasikan bentuk kelas dari tipe data primitif sebelumnya. Ya. Tipe data ini dibentuk untuk mengakomodasi tipe data lain yang ada di Java. Ya. Jadi ada tipe data bentukan di Java yang hanya menerima tipe data kelas, tidak menerima tipe data primitif, gitu ya. Tipe data apa sajakah itu? Ya, nanti akan kalian pelajari di data structure. Jadi untuk sementara kalian perlu tahu bahwa tipe data di Java itu ada tipe data primitif, ya, dan tipe data reference, ya. Kemudian berdasarkan pembentukannya, begitu ya. Ada tipe data primitif yang dibentuk seperti ini dan ada tipe data yang sifatnya kelas yang merepresentasikan objek, begitu ya. Ini beda ya. Jadi int dengan integer gitu, itu berbeda sekalipun maksudnya sama. Itu adalah tipe data bilangan bulat integer. Nah, jadi ada Java API. Nah, Java API ini tidak melulu seperti yang tadi saya sebutkan ya, tidak hanya integer, kemudian nanti ada double gitu ya, double C misalkan. Enggak, tapi ada banyak ya, misalkan scanner ini termasuk tipe data kelas atau Java API. Ada math, ada random gitu ya, misalkan saya buat random ini ya, random
Jadi random ini adalah objek yang dibentuk dari tipe data kelas random, ya. Ini nggak bisa karena apa? Karena minta di import tuh, ya. Jadi umumnya tipe data kelas di Java itu meminta kalian untuk mengimpor package-nya, ya. Tapi contohnya pada kasus ini tipe data kelas loh, gitu ya. Tapi dia tidak mengimpor. Jadi saya tidak bisa bilang itu adalah ciri-ciri umumnya, tapi salah satu cirinya dia pasti mengimpor jika tidak disediakan. Ya, tadi saya bilang juga tipe data kelas itu umumnya menggunakan new, tapi di sini tidak menggunakan new. Ya, jadi ini adalah tipe data yang lebih advance begitu ya daripada tipe data primitif. Jadi kenapa mereka dibuat? Yaitu untuk mengakomodasi tipe data bentukan di Java yang hanya menerima eh, parameter dalam bentuk tipe data kelas, tidak dalam tipe data primitif begitu ya. Oke, itu Java API. Java API ini ada banyak ya. Jadi semua kelas di Java yang bisa kita refer sebagai Java class type. Begitu ya. Itu namanya Java API. Nah, ini basic input output saya rasa tidak perlu saya jelaskan panjang lebar ya. Ini saya rasa kalian bisa paham. Jadi adalah perintah Java standar yang digunakan untuk mengelola input dan output. Umumnya untuk input kita kelola dengan menggunakan objek yang dibentuk dari kelas scanner. Sementara outputnya kita menggunakan fungsi yang pasti kalian sudah familiar ya, print, printf, printline ya, atau model bentukan lainnya ya sesuai dengan inputan datanya ya. Kalau misalkan inputan datanya dalam bentuk teks ya, maksudnya file teks, maka proses menampilkannya juga menggunakan objek yang berbeda juga gitu ya. Jadi akan kita bahas satu persatu, tapi tidaknya untuk pengelolaan inputan teks dan output teks kita bisa menggunakan scanner dan fungsi print ya, fungsi print, printf, printline gitu ya. Oke. Jadi materinya tidak banyak-banyak. Jadi saya rasa kalian bisa ekspor ya sambil mengerjakan modul praktikumnya. Jadi modul praktikumnya untuk minggu ini berkaitan dengan konsep ya, konsep VOTO itu sendiri ya. Nanti berikutnya kita akan lebih praktis, jadi bagaimana penerapan pemrograman pada kasus-kasus. Tapi sebelum kita masuk itu lebih jauh, rasanya penting buat kalian untuk mengeksplor dasar-dasar ya, dasar-dasar yang ada di bahasa pemrograman Java itu sendiri. Begitu ya. Seperti biasa, diskusi dan tanya jawab bisa kita lakukan di channel pertemuan yang berkaitan. Silakan menuliskan hal-hal yang perlu didiskusikan di sana, nanti kita bisa lakukan secara bersama-sama. Baik, demikian presentasi saya. Atas perhatiannya, terima kasih. Selamat pagi, sampai ketemu di video-video selanjutnya.